Pada abad ke-12, Indonesia ternyata memiliki seorang legenda perempuan yang melahirkan raja-raja. Perempuan itu berasal dari tanah Jawa. Kecantikan fisiknya yang paripurna membuat semua mata lelaki terpana. Bahkan diceritakan ia memiliki organ intim yang bersinar. Ia adalah Dyah Ayu Kendedes. Kendedes adalah nama permaisuri dari Ken Arok, pendiri kerajaan Tumapel yang kemudian menjadi Singasari. Tradisi lokal menyebutkan Kendedes sebagai perempuan yang maharupa, perwujudan kecantikan yang sempurna. Pada masa ia masih perawan sebelum menjadi Ratu Singasari, menurut para raton atau sebuah kitab naskah sastra Jawa abad pertengahan, Kendedes adalah putri dari Empu Purwa, seorang pendeta Buddha dari desa Panawijen di Tumapel yang kini berada di sekitar Malang. Kecantikan Kendedes, putri Empu Purwa, telah tersohor ke seantero Tumapel. Kabar tersebut didengar pula oleh Tunggul Ametung, seorang akuwu atau kepala pemegang kekuasaan di daerah itu yang kemudian pergi ke desa Panawijen karena penasaran dengan kecantikan Kendedes. Tunggul Ametung datang ke rumahnya. Benar saja, saat pertama melihatnya, Tunggul Ametung langsung jatuh hati, cinta pada pandangan pertama. Dan segera pada saat itu juga Tunggul Ametung mempersunting gadis itu. Karena saat itu ayahnya Kendedes sedang berada di hutan, Kendedes meminta Tunggul Ametung supaya sabar menunggu. Namun Tunggul Ametung tidak kuasa menahan diri. Kendedes pun dibawa pulang dengan paksa ke Tumapel untuk dinikahi. Ketika Empu Purwa pulang ke rumah, ia marah mendapati putrinya telah diculik. Ia pun mengutuk dengan sumpah serapah yang berbunyi, "Hei orang yang melarikan anakku, semoga tidak mengenyam kenikmatan. Matilah dia dibunuh dengan keris." Singkat cerita, pada suatu hari, Tunggul Ametung dan Kendedes yang telah berstatus suami istri pergi bertamasya ke hutan Baboji beserta beberapa penjaganya. Tunggul Ametung memiliki pengawal kepercayaan bernama Ken Arok yang ikut berjaga pula pada hari itu. Ketika turun dari kereta, tanpa sengaja kain Kendedes tersingkap hingga auratnya dari area betis ke bagian intimnya terlihat oleh Ken Arok yang berada persis di depan Kendedes. Lebih mengejutkan, aurat Kendedes ini bersinar. Bersinar ini tidak dapat diartikan secara mentah apakah bagian intim Kendedes benar-benar mengeluarkan cahaya atau diartikan daerah kewanitaannya yang putih, bersih, atau bersifat indah. Ken Arok menyampaikan hal itu kepada gurunya yang bernama Loh Gawe, seorang pendeta dari India. Menurut Loh Gawe, wanita dengan ciri-ciri seperti itu disebut sebagai Sri Nareswari yang diramalkan akan melahirkan raja-raja di tanah Jawa. Mendengar ramalan tersebut, Ken Arok semakin berhasrat untuk menyingkirkan Tunggul Ametung dan menikahi Kendedes untuk menjadi raja. Maka untuk mendapatkan Kendedes, Ken Arok akhirnya memesan keris kepada Empu Gandring. Lalu Empu Gandring menyanggupi membuat kerisnya dalam 12 bulan. Namun karena hasrat udah di ujung, baru 7 bulan, Ken Arok yang tak sabar meminta paksa keris tersebut dan malah membunuh Empu Gandring menggunakan keris itu juga. Sebelum kematiannya, Empu Gandring mengutuk keris buatannya akan menjadi keris penebar maut, termasuk maut Ken Arok. Kemudian dengan menggunakan keris Empu Gandring ini, Ken Arok berhasil membunuh Tunggul Ametung sewaktu tidur. Yang dijadikan kambing hitam adalah rekan kerjanya, sesama pengawal bernama Kebo Hijo,
yang kemudian Ken Arok pun membunuh Kebo Hijau dengan keris Empu Gandring. Setelah kematian Tunggul Ametung, Ken Arok kemudian menikahi Ken Dedes. Bahkan Ken Arok menjadi akuwu baru di Tumapel. Lebih gilanya lagi, Ken Dedes sendiri saat itu sedang dalam keadaan hamil anak Tunggul Ametung. Ken Dedes merupakan saksi mata pembunuhan Tunggul Ametung. Tapi anehnya, ia justru rela dinikahi oleh pembunuh suaminya itu. Hal ini membuktikan kalau antara Ken Dedes dan Ken Arok sesungguhnya saling mencintai. Kemungkinan Ken Dedes dan Ken Arok telah berselingkuh, sehingga ia pun mendukung rencana pembunuhan Tunggul Ametung. Namun ada juga yang berpendapat diamnya Ken Dedes ini sebagai bentuk kekecewaan terhadap Tunggul Ametung atas kejadian penculikan dirinya. Perlu diingat kalau perkawinan Ken Dedes dengan Tunggul Ametung dilandasi rasa keterpaksaan. Lebih lanjut, kitab Pararaton menceritakan setelah pernikahannya dengan Ken Dedes, Ken Arok pun berhasil menggulingkan Kertajaya, yaitu Raja Kediri, pada tahun 1222 dan memerdekakan Tumapel menjadi sebuah kerajaan baru. Dari perkawinannya dengan Ken Arok lahirlah beberapa orang anak, yaitu Mahisa Wong Ateleng, Panji Saprang, Agni Baya, dan Dewi Rimbu. Sedangkan dari perkawinan pertamanya dengan Tunggul Ametung, Ken Dedes dikaruniai seorang putra bernama Anusapati, di mana Anusapati ini belum tahu kalau Ken Arok bukan bapak biologisnya. Setelah anak-anak mereka beranjak dewasa, Ken Arok mengangkat Mahisa Wong Ateleng sebagai penguasa Kediri. Hal ini menyebabkan Anusapati yang merupakan anak sulung merasa heran pada sikap Ken Arok yang seolah menganaktirikan dirinya. Padahal ia merasa seharusnya dialah yang diangkat sebagai penguasa Kediri karena dia adalah putra tertua Ken Arok. Pada tahun 1227, setelah mendesak ibunya yaitu Ken Dedes, akhirnya Anusapati mengetahui kalau dirinya memang anak tiri. Bahkan ia juga mengetahui kalau ayah kandungnya yaitu Tunggul Ametung telah mati dibunuh oleh Ken Arok. Mengetahui kenyataan pahit itu, Anusapati mengatur siasat. Tak lama dari peristiwa itu, setelah Anusapati berhasil mendapatkan keris Empu Gandring yang selama ini disimpan Ken Dedes, ia kemudian menyuruh pembantunya yang berasal dari desa Batil untuk membunuh Ken Arok. Ken Arok tewas ditusuk dari belakang saat sedang makan. Kemudian Anusapati ganti membunuh pembantunya itu untuk menghilangkan jejak dan mengangkat dirinya sendiri menjadi raja menggantikan Ken Arok. Dari permaisuri, Ken Dedes kemudian berganti menjadi Ibu Suri atau Ibunda Sang Raja. Ken Arok juga meninggalkan selir bernama Ken Umang yang telah memberinya 4 orang anak pula, yaitu Tojaya, Panji Sudatu, Tuan Wargola, dan Dewi Rambi. Lebih jauh diceritakan, Anusapati kemudian dibunuh oleh Tohjaya, anak tertua Ken Arok dari Ken Umang saat asik menyambung ayam. Tohjaya menikamkan keris ke tubuh Anusapati hingga tewas pada 1249. Keris yang digunakan Tohjaya adalah keris yang sama untuk membunuh Tunggul Ametung dan Ken Arok, yaitu keris Empu Gandring. Usai Anusapati tewas, Tohjaya pun naik tahta menjadi Raja Singasari yang dulu bernama Tumapel. Namun pemerintahannya hanya berlangsung singkat karena ia kemudian tewas juga pada tahun berikutnya, yaitu 1250 akibat pemberontakan Ranggawuni, putra Anusapati, dan Mahisa Campaka, putra Mahisa Wong Ateleng, yang tidak lain merupakan para cucu Ken Dedes.
Tokoh Ken Dedes tidak banyak diceritakan lagi setelah itu. Bagaimana nasibnya atau di mana ia meninggal. Terlebih, nama Ken Dedes ini hanya terdapat dalam naskah Pararaton yang ditulis ratusan tahun sesudah zaman Tumapel dan Majapahit, sehingga kebenarannya tidak bisa diidentifikasikan. Lebih jauh lagi, nama Ken Dedes sama sekali tidak terdapat dalam kitab Nagara Kertagama atau prasasti apapun. Mudah-mudahan dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Terima kasih telah menyimak cerita ini. Sampai ketemu lagi bersama tokoh lain di channel yang sama.